berarti sudah nyaman sama si driver, kemudian Bapak pinjam motornya? Iya. Oke. Nah, dari situ aku nggak pulang-pulang lagi Pak, udah. Sebelumnya, selama proses 25 hari itu, waktu proses penangkapan itu digebukin nggak sama polisi? Abang dapat berapa dari hasil penjualan itu? Dapat berapa kok? Cuman 2 juta Pak. 2 juta? 2 juta. Terus uangnya itu abang pakai kemana? Buat bayar listrik Pak. Baik, Bang Andi, kita sebut saja ya namanya Bang Andi ya. Jadi beliau ini adalah narasumber kita berkaitan dengan kasus 363. Nah, kalau boleh diceritakan awalnya bagaimana sih duduk perkaranya sampai akhirnya ketangkap sama unit 5 Subdit Jatanras Polda Metro. Awalnya itu pertama aku apa ya? Ya namanya kebutuhan ekonomi, jadi ada selisih paham dengan istri Pak. Kebutuhan ekonomi, Iya, oke. selisih paham dengan istri, akhirnya ribut. Ya aku ngutusin, diusir Pak. Oh diusir? Diusir. Diusir sama istri? Diusir. Ya karena kan nunggak Pak, banyak nunggak paham Oke. sama kontrakan waktu itu. Oke. Nah jadilah aku diusir, ribut, habis ribut itu diusir, terus aku pergi Pak. Pergi dari rumah. Punya anak? Punya anak saya di pondok Pak. Oke, disekolahkan di pondok. Iya. Oke. Ya, pergilah saya dari rumah Pak, siang itu. Tujuan aku itu rencananya mau ke Cilegon Pak. Mau ke Iya, Cilegon. memang mau pulang ke Lampung. Mau balik ke Lampung. Iya, rencana. Oke. Tiba-tiba terpikirlah turun di Pasar Kemis Pak, Pasar Kemis. Tangerang. Nah, di situ aku di warung sempat ngopi. Sendiri? Iya, sendiri Pak. Oke. Sendiri. Kalau dari rumah itu aku mesen pakai aplikasi Pak, Maxim. Oke. Sampai di Pasar Kemis itu, ya aku di warung itu ngopi sambil makan lah di situ Pak. Ya terpikir aku tuh mesen aplikasi Pak, mau jalan-jalan rencananya Pak. Mau jalan-jalan maksudnya? Jalan-jalan di Tangerang itu Pak, pengen. Oke. Ngilangin suntuk kan. Oke. Nah, malam itu nggak tahu kenapa ya tiba-tiba ya terpikir itu lah Pak. Selintas saja kepikir untuk melakukan itu? Selintas Pak, iya. Oke. Selintas. Jadi begitu yang dipikirkan, hari itu juga melakukan kegiatan Iya. itu? Hari Iya, itu juga? Hari itu juga Pak. Nah terus seperti apa rencana yang Bang Andi buat itu seperti apa? Ya aku dengan driver itu ya seperti akrab Pak. Tadinya tuh dia nanya mau kemana Bang, mau jalan-jalan doang. Pengen di Tangerang itu jalan-jalan. Pengen ke Tangerang jalan-jalan, Iya. oke. Jalan-jalan terus stop lah kami tuh di depan apa itu ya? Alfamart kalau nggak salah. Depan Alfamart. Alfamart kami makan, ngobrol dengan driver itu ngobrol aku Pak. Gitu Pak. Jadi setelah ngobrol, kemudian apa yang abang lakukan setelah itu gitu? Setelah ngobrol ya Kan ini kan sama supir nih, sama Iya. driver nih. Iya. Nah kemudian kan merencanakan, yang abang bilang tadi kan. Iya. Nah apa yang abang rencanakan kemudian akhirnya melakukan? rencana itu aku rencana mau pulang lagi Pak ke rumah. Oh justru mau balik ke rumah setelah ngobrol sama Iya. sama drivernya ya. Kayaknya drivernya ini perlu dicari nih guys, karena memang posisinya sebenarnya dia sudah mengurangi niat si tersangka untuk melakukan tindak pidana. Tapi kemudian kenapa akhirnya abang tetap melakukan itu? Ya, aku terpikir kalau aku pulang ke rumah nggak bawa duit gimana ya Pak? Nah, takutnya ribut lagi sama istri. Oke. Tapi gitu. Ribut ini sebenarnya udah berapa lama ributnya kalau boleh tahu? Ributnya hari itu juga Pak. Sebelum-sebelumnya nggak ada ribut? Nggak ada ribut Pak. Oke. Nah, kemudian akhirnya berpikir bahwa kalau aku pulang, kemudian aku juga nggak bawa uang, pasti mungkin akan berantem lagi. Iya, malah besar Pak bantu. Terus setelah itu Ya, aku dengan supir itu melakukan dengan driver itu Pak, aku minta antar arah ke Jakarta Timur Pak. arah ke Jakarta Timur, Iya. oke. Sampai di belakang kejaksaan apa tuh Jakarta Timur, ada Indomaret lah kalau nggak salah di situ Pak. Kami stop dulu di situ. Berdua. Sempat makan lagi di situ. Oh, makan lagi di situ. Iya. Berarti memang atas kesadaran pribadi. Yang bayar siapa dong? Saya semua Pak. Oh, Abang Andi yang bayar Iya, semua. iya. Oke, jadi ditemenin satu harian gitu. Iya, pokoknya dari Tangerang itu ke Jakarta itu aku semua yang nanggung Pak. Nah, Cerita apa sih? ceritanya gimana Pak? Kalian cerita apa di situ? Sampai bisa lama banget. Biasanya kan kalau supir driver itu kan setelah ngantar pulang gitu kan?
Iya, nggak tahu tiba-tiba dia tuh akrab, Pak. Oh, akrab. Akrab. Kami tuh akrab. Kalau ngobrol tuh nyambung, Pak. Nyambung, oke. Iya. Tadinya dia tuh mau pulang, Pak. Oke. Setelah aku minta antar ke Jakarta Timur itu, rupanya dia mau. Oke. Sudah bang, katanya aku aja yang nganter katanya. Oke. Ya udah. Tapi itu nggak bayar via aplikasi? Nggak, dimatiin ya, Pak. Oh, dimatiin. Berarti diantar secara kesadaran pribadi. Iya. Tapi kemudian setelah diantar, apa yang abang lakukan? Setelah diantar ke Jakarta Timur itu ya mampir, Pak, di Indomaret itu kami makan, rokok gitu. Oke. Rokok. Terus aku alasan ya terpikir di situ, Pak, aku pinjem aja, Pak, kataku motornya. Terus dibolehin ya, pakai aja bang katanya. Oh, berarti sudah nyaman sama si driver, kemudian bapak pinjam motornya. Iya. Oke. Nah, dari situ aku nggak pulang-pulang lagi, Pak, udah. Oh, jadi langsung bawa motornya pergi keluar aja gitu. Iya. Tapi kemudian akhirnya kenapa akhirnya kepikir ngambil motor itu, kenapa sih? Ya aku terpikir ya ekonomi tadi, Pak, buat kontrakan ya kan, buat bayar air kayak gitu. Berarti memang hanya sekedar nongkrong di Indomaret, makan, kemudian selintas ngambil motornya. Iya. Kenapa abang nggak berterima kasih kalau dia sudah baik? Ya dari situ juga aku nyesal, Pak. Nggak terpikir juga aku, Pak. Kalau Gitu. kalau dia malam itu nggak minjem juga nggak bakal aku ngelakuin, Pak. Kebetulan dia percaya sama aku, Pak. Dia percaya Iya. sama abang. Nah, kemudian apa yang abang bilang minjam motor itu alasannya buat apa? Beli rokok, Pak. Kan di Indomaret Tutup, Pak, waktu itu sudah jam 11 malam. 11 Iya, malam. tutup. Oke, oke. Kemudian seketika itu abang pergi. Kemana abang pergi? Pergi aku ke Bekasi, Pak. Langsung pergi ke Bekasi? Iya, langsung pergi ke Bekasi, tempat teman aku. Ke tempat teman? Tempat teman. Terus motornya gimana? Dijual, Pak. Dijual? Jual. Langsung dijual kepada teman itu? Iya. Gimana ngejualnya kalau nggak ada suratnya begitu? Ya, teman itu dari teman ke teman lagi, Pak. Ngejual lagi? Iya. Abang dapat berapa dari hasil penjualan itu? Dapat berapa kok? Cuman 2 juta, Pak. 2 juta? 2 juta. Terus uangnya itu abang pakai kemana? Buat bayar listrik, Pak. Pam air. Abang langsung pulang ke rumah lagi? Langsung pulang aku, Pak. Oh. Subuh itu aku langsung pulang. Subuh langsung pulang. Yang bukain siapa? Istri, Pak. Langsung bukain? Iya. Langsung ngasih duit begitu? Enggak, aku istirahat dulu, Pak. Paginya baru aku kasih. Oh. Terus apa kata istri? Ya, dia ya masih bawaan emosi, jadi nggak banyak tanya, Pak, dia, Pak. Aku juga nggak mau ngomong apa-apa, langsung tidur aku pulang itu. Langsung tidur? Mm-mm. Berapa lama abang di luar sampai akhirnya ketangkap? Sekitar 15 hari kan, Pak. 15 hari. 15 hari setelah abang melakukan kejahatan itu, kemudian ditangkap sama polisi. Ditangkap, Pak. Ditangkapnya di mana? Di rumah, Pak. Ditangkap di rumah. Di rumah. Ada istri? Ada. Terus apa kata istri? Ya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, Pak. Setelah tahu kayak gitu kejadiannya. Nangis Biarin gitu aja. Nangis, Pak, yang jelas. Nangis. Nangis dia. Abang kebayang nggak sih kalau sebenarnya tangisan istri itu sebenarnya memang karena sayangnya itu? Iya. Selama 3 tahun abang di Jakarta nyari kerjaan apa aja? Aku jualan, Pak. Jualan. Istilahnya itu kenek, Pak. Jadi kenek ke luar kota, bawa durian, buah-buahan kayak gitu, Pak. Oke. Terus setelah itu hitungannya per hari apa gimana untuk dapatkan uangnya? Per minggu, Pak. Per minggu. Per minggu. Berarti kan setiap minggu udah bawa uang dong? Ya itu juga tuh. Ya namanya gimana, Pak? Banyak kebutuhan, Pak. Banyak kebutuhan. Dan juga yang didapin juga per minggu itu cuma nggak seberapa sih, Pak. Cuman 800 kadang 700 kayak gitu. 1 minggu? Iya. Banyak dong. Selain itu kerjaan yang lain apa? Nggak ada, Pak. Berapa jam kerjanya? Keluar kota, Pak. Ke Lampung. Kadang ke Palembang ngambil buahnya. Pakai mobil. Pakai mobil. Pakai mobil. Jadi berangkat langsung hari itu pulang atau nginep? Nginep, Pak. Nginep dulu semalam baru Pulang lagi. Pemuatan terus pulang ke Bekasi lagi.
Terus pernah main-main sama teman-teman yang jual-jual motor lagi atau kepikiran buat jual motor-motor lagi nggak sih? Enggak lagi. Atau pernah ketemu sama orang ditawarin gitu? Enggak pernah, Pak. Nggak pernah? Enggak pernah. Terus selama proses 15 hari itu pernah jujur nggak sama istri? Kalau uang itu adalah hasil dari melakukan tindak pidana. Enggak. Aku diam, Pak. Enggak ngomong apa-apa, Pak. Setelah 15 hari Ya, itu aku alasan minjam sama temen. minjam sama teman. Nah terus selama 15 hari itu nggak ada ngobrol kah? Atau hubungan biasa-biasa aja? Atau jadi lebih baik? Biasa aja, Pak. Biasa aja? Seperti biasa. Sebenarnya abang masih sayang nggak sih sama istri abang? Sayang, Pak. Terus kalau kayak begini gimana dong? Ya gimana lagi, Pak? Sesuai dengan perbuatan, Pak, harus tanggung jawab. Tapi kalau seandainya abang boleh memutar balik waktu lagi nih, kira-kira apa yang abang lakukan? Seperti biasa, Pak. Kerja biasa, Pak. Berarti selama 3 tahun di sini baru kali ini berantem yang kemudian abang pergi. Iya, kalau Kenapa akhirnya abang pergi itu emang dibilangin apa sih? ya diusir, Pak. Namanya istri ya kan. Ya kita harus ngalah lah. Kalau kita masih di rumah itu mungkin malah besar berantemnya. Jadi aku menghindar, Pak. Menghindar. Menghindar. Pernah mukul istri nggak? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah mukul Nggak istri. pernah. Aku setiap berantem sama istri selalu pergi, Pak, dari rumah. Menurut rekan-rekan, kira-kira pernah nggak punya teman, punya saudara yang kemudian terlilit dengan masalah ekonomi, kemudian terpikir untuk melakukan tindak pidana? Coba kita sharing di kolom komentar. Tapi sejauh ini, sudah berapa lama di unit 5, Pak? 20 hari, Pak. Sudah 20 hari. 25 hari ya. Sudah 25 hari. Sebelumnya, selama proses 25 hari itu, waktu proses penangkapan itu digebukin nggak sama polisi? Pas awal penangkapan, Pak. Awal penangkapan. Kenapa digebukin? Karena salah, Pak, kabur. Kabur? Sempat kabur. Sempat kabur, berarti dikejar? Nggak dikejar sih, Pak. Aku pulang lagi ke rumah. Aku kira polisinya udah pulang, nggak taunya masih di rumah. Oh, dipikir polisinya udah pulang, terus Iya. berapa lama tuh kabur, terus balik lagi tuh berapa lama? 1 jaman, Pak. 1 jam? Balik lagi? Balik lagi, Polisinya Pak. lagi ngapain di situ? Lagi nunggu, Pak, sama istri lagi ngobrol. Jadi, begitu masuk rumah lagi ditangkap di rumah? Ditangkap di rumah, Pak. Aku nggak pakai baju, Pak. Nggak pakai baju, cuma pakai boxer. Cuma pakai Iya, boxer? hujan waktu itu, malam itu hujan. Orang-orang sekitar tahu nggak? Tahu, Pak. Tahu semua. Rame berarti waktu itu? Kami. Nah, terus waktu ketangkap itu, pakai boxer, nggak dikasih baju? Nggak, sempat disuruh salin, Pak, ke rumah. Suruh ngapain? Suruh salin ke rumah dulu. Pas aku pulang ke rumah itu kan basah semua, Pak. Aku Oke. ngumpet di sawah soalnya, lumpur semua. Oke. Nah, jadi disuruh salin dulu, suruh mandi dulu, baru dibawa. Oke, suruh mandi dulu. Tapi waktu mandi itu ditemenin atau sendiri? Ditemenin, Pak, polisi semua. Ditemenin? Iya, Berarti memang waktu mandi juga ditemenin? ditemenin. Nggak ada kepikiran kabur? Nggak mau lagi, Pak. Kenapa nggak mau lagi? Takut digebukin lagi? Iya. Tapi sebenarnya di tempat abang itu banyak nggak sih yang kayak begitu, Bang? Nggak ada, Pak. Aku kebetulan di situ di perumahannya semuanya TNI semua, Pak. Asrama TNI situ. Di perumahan asrama TNI? Iya. Lah kenapa kemudian akhirnya berpikir melakukan... Biasanya kan orang-orang di situ kan tertib tuh. Iya, Pak. Tapi tempatnya itu kayak biasa, Pak. Tempat perumahan aku tuh biasa. Tapi kebanyakan yang huninya semua TNI. Oh, tentara? Iya, tentara. Tapi kalau untuk lingkungannya aman sih, Pak. Nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada. Berarti cuma abang doang yang aneh-aneh nih? Cuman aku, Pak. Ah, serius? Serius, Pak. Hah? Nggak ada yang aneh-aneh di situ. Tapi di sini punya teman? Banyak, Pak. Banyak teman? Banyak. Teman-teman di sini tahu kalau abang ketangkap? Sebagian banyak yang nggak tahu, Pak. Ditutupin. Ah, iya. Buat teman-teman di Inspirasi. Nah, coba sampaikan ke media apa perasaan abang ketika sudah ketangkap, atau apa yang kemudian membuat abang perlu untuk berubah sehingga tidak terjadi lagi kepada rekan-rekan nanti ke depannya. Bisa disampaikan ke media. Nyesal, yang jelas aku nyesal. Nggak mau lagi ngulangin. Nyesalnya itu kepada polisinya atau kepada keluarga? Semuanya, Pak. Kepada semua? Semuanya. Orang tua tahu? Tahu. Orang tua udah nggak ada semua, Pak. Oh, mohon maaf. Waktu di sini selama 25 hari pernah dijenguk sama istri? Udah sering, Pak. Sering, udah 3 kali 4 kalian. 3 kali dijenguk.
Pernah abang bayangkan kayak gimana seorang istri ngejenguk abang? Berarti kan dia benar-benar sayang sama abang kan? Iya, Pak. Ya kalau di sini ya aku jadi dapat pengalaman, Pak. Yang di luar aku nggak pernah sholat aku di luar, Pak. Jadi di sini aku dapat pengalaman dari teman-teman jadi sholat, diajarin sholat bersama. Di penjara diajarin sholat. Iya. Oke. Terus diajarin apa lagi di sini? Di sini baik, Pak. Teman-teman di bawah itu baik semua, diajarin sholat, kebersamaan, pokoknya saling ngerti lah mereka. Pernah digebukin nggak di penjara? Nggak ada yang macam-macam. Serius? Nggak ada, Pak. Beneran nggak pernah? Nggak ada. Tapi aku yang mukulin, Pak. Kok abang yang mukulin? Di penjara abang yang mukulin? Iya, karena aku diperlakukan nggak sopan, Pak. Ah, gimana tuh ceritanya itu? Pertama awal masuk itu. Awal masuk malam-malam. Oke. Oleh istilahnya itu yang ketua di dalam kamar ya, Pak. Oh, ada ketua kamarnya Iya, terus? ketua kamar dilakuin nggak baik lah akunya. Ya kalau aku dilakuin nggak baik kan kita Perlakuin nggak baik tuh kayak gimana tuh? ditendang, Pak. Ditendang? Iya. Apanya ditendang? Kaki. Kaki ditendang? Kaki. Ah, terus? Kaki. Ya, aku lawan, Pak. Oke, oke. Rame dong, jadi berantem dong. Berantem, Pak. Sempat berantem. Sempat berantem aku. Terus abang pukul apa? Ya aku pukulin, Pak, dia. Badannya lebih besar atau lebih kecil? Gemuk dia, Pak. Gemuk. Gemuk. Oke, kemudian akhirnya jadi tetap satu kamar atau pindah? Jadi tetap satu kamar, tapi nggak lama dia, Pak, sama aku. Cuma 2 hari langsung dioper, dipindahin. Oh, dia pindah kamar. Ke lapas, Pak. Oh, pindah ke lapas. Oke, 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 oke. Nah, kemudian setelah digebukin itu, hal apa lagi yang nggak menyenangkan di penjara yang abang rasakan? Nggak ada sih, Pak. Setelah dia temen itu pergi, enak jadi, Pak, tempatnya. Jadi nyaman. Semua juga yang di dalam kamar itu jadi enak. Tadinya kan agak sedikit tertekan ada dianya, Pak. Oke. Mereka ngobrol sama aku. Ya kalau aku kan di situ kita kebersamaan, Pak. Ya sama-sama dihukum ya kan. Apa yang abang ceritakan di sana? Cerita apa aja? Kan itu kan waktunya cukup lama tuh, pagi sampai malam. Ngapain aja di sana? Ya jalan seperti biasa, Pak. Kalau ini sholat, puasa, Senin Kamis puasa. Oh, tetap puasa Senin Kamis. Oke. Oke. Coba sampaikan rasa cintanya kepada sang istri seperti apa? Kalau rasa cinta itu nggak ada, Pak. Tapi aku sayang sama keluarga. Sayang sama keluarga. Tapi cinta sama istri. Tadinya, Pak, awal. Kalau sekarang udah sayang, Pak. Udah sayang ya. Berarti saya dapat pengalaman baru bahwa sebenarnya cinta itu diuji oleh hal-hal seperti ini. Saya berharap mudah-mudahan kita diuji dengan batas-batas yang memang dapat kita lewati. Kita berharap semoga tersangka dapat pencerahan baru sehingga ketika keluar pun nanti dapat menjadi manusia baru yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kurang lebih demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan. Semoga wawancara kami ini dapat memberikan inspirasi kepada rekan-rekan, dapat memberikan pengetahuan dan memberikan awareness kepada rekan-rekan lainnya supaya tidak melakukan tindak pidana. Karena pada akhirnya kita sependapat bahwa penyesalan selalu datang di akhir. Jangan lupa share video ini supaya ilmunya tidak diam di kalian. Hormat buat kawan-kawan semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.